Warga tak menyangka menemukan korban sudah tak bernyawa tergeletak di dekat rumahnya. Sempat ditolong namun lantaran kehabisan darah, korban menghembuskan nafas terakhir. Lantas bagaimana perkara lengkapnya? Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo mengulasnya untuk Anda. Mereka bertemu berpapasan di sekitar rumah pelaku dan korban. Terjadilah percekcokan antara pelaku dan korban. Akhirnya karena sakit hati atau tersinggung tersebut, pelaku langsung menghabisi korbannya. Seorang kakek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas dibunuh sepupunya sendiri. Pembunuhan terjadi pada Sabtu 25 November lalu. Adapun tubuh korban ditemukan warga tidak jauh dari rumah pelaku dan rumah korban sendiri. Namun naas, nyawa korban sudah tidak tertolong. Pelaku tidak sempat diamankan warga dan kabur ke Karawang, Jawa Barat sebelum akhirnya menyerahkan diri keesokan harinya. Kepada polisi, pelaku mengaku tersinggung dan juga sakit hati akan ucapan yang dilontarkan oleh korban. Sementara itu, keluarga menyebut bahwa antara pelaku dan juga korban sering terlibat cekcok dan pelaku diduga memiliki dendam pribadi terhadap korban. Di Kecamatan Babelan ini merupakan tempat kejadian perkara dan kami akan mencoba untuk mencari di mana kemudian titik persisnya peristiwa pembunuhan itu terjadi. Tetap ikuti kami di Gelar Perkara. Setelah mencoba untuk mencari informasi pada warga sekitar, kami bertemu dengan Niming, salah satu warga yang ikut mengevakuasi korban. Niming menjelaskan kronologi pertemuannya dengan korban dan saat korban ditemukan tidak berdaya di dekat rumah pelaku. Berjalan dia, Bu. Tuh, jalan. Iya, tuh. Ngobrol sebentar kemarin ya, baru lewat dia mau berdiri. Jalan itu. Ke sana, habis itu nggak ngelihat lagi? Enggak berapa kemudian. Tahu-tahu terjadi itu meneriakkan orang ibu-ibu. Jam berapa tuh, Pak? Sekitar jam 8-an kurang lebihan lah. Pagi. Bapak pas lihat korban tuh kondisinya seperti apa? Lah saya diteriakin tolongin, kong mantri jatuh. Lah saya kaget, lompat lari. Tahu-tahu Bapak Mantri udah terlentang. Tuh. Bahkan saya sempat kena tunggak. Apa ini orang ini jatuh ini ya? Tuh, coba cari. Tahu-tahu darah banyak. Jadi saya langsung menteriak dah. Minta panggilin kawan-kawan, minta tolongin. Tolong. Niming juga menceritakan, dirinya sudah tidak melihat jejak pelaku di sekitar tempat kejadian perkara. Niming mengaku baru mengetahui siapa pembunuh korban setelah pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Babelan. Kabur. Cuma nggak tahu persis apa dia yang ngapa, saya kagak tahu. Udah tahu orang udah ngeletak. Nah tahunya pas udah nyampe ke Polsek, laporan bawa Medan. Saat ditanyai tentang perubahan pola perilaku pelaku dengan warga sekitar, Niming menyebut perubahan itu mulai terlihat setelah pelaku menunaikan ibadah umroh. Niming turut mengatakan pelaku sering bertengkar dengan warga lain. Nah pas dia pulang umroh itu orang emang berbeda dah, Bu, berubah tuh. Berubah pas pulang umroh. Bedanya kenapa tuh, Pak? Iya, pemarah sama keluarga dia sering berantem, sering ribut namanya lah. Ya kita sebagai tetangga ya, sama orang rasanya orang tetangga. Terus apa kita nggak menauin, Bu. Usai bertemu dengan saksi, kami mencoba mengunjungi rumah korban. Jajang, anak korban juga menyebut hubungan pelaku dengan korban mulai merenggang. Meskipun begitu, Jajang tidak mengetahui secara persis apa yang diributkan.
Jajang menduga kemarahan pelaku disebabkan oleh kebiasaan korban yang sering menasehati pelaku soal agama. Emang sering sering cekcok Bu. Iya, namanya semenjak renggang itu semenjak dia pulang umroh itu mulai renggang. Pulang umroh itu berapa bulan yang lalu, Pak? Ya kira-kira hampir 6 bulan 5 bulan dah Bu. Oke. Iya. Jadi sebelum kejadian itu, sebelum 5 bulan itu sebenarnya hubungannya baik? Udah nggak baik udah. Oh juga sudah tidak baik juga? Iya. Oke. Biasanya yang diributkan apa Pak? Ya nggak tahu juga dah. Mungkin karena dinesehatin kali Bu dia nggak senang. Kan ada hiburan topeng, dia kan suka ngibing Bu. Iya, jadi disehatin kalau ngibing. Ya peci ajinya dilepas gitu. Jadi dia nggak senang. Dalam kesempatan itu, Jajang juga membantah adanya isu perselingkuhan yang terjadi antara korban dengan istri pelaku. Menurut Jajang, pelaku juga sering mencurigai istrinya berselingkuh dengan orang lain. Sama sekali enggak Bu. Iya, itu fitnah itu Bu. Enggak ada sama sekali. Lagi lah yang korban itu kan ya emang udah tua, apa yang dicemburuin. Iya. Malah ada temen lagi dicemburuin lagi. Pak Nyiming. Jadi banyak sebenarnya yang diduga sama pelaku melakukan itu pelaku itu semenjak pulang rumah Bu. Ngeliat istrinya kayak diandin orang katanya. Tuh. Iya. Perilakunya jadi kagak baik. Jajang sangat menyayangkan kejadian ini, apalagi dirinya yang tidak berada di lokasi saat peristiwa pembunuhan terjadi. Jajang pun berharap agar pelaku dihukum mati. Pada saat kejadian, keluarga lagi beraktivitas apa Pak? Saat kejadian? Iya, waktu kejadian itu keluarga nggak ada di rumah Bu. Saya juga lagi posisinya lagi kerja. Agak tahu itu ada masalah kejadian ini. Ya, saya kalau bisa Bu biar hukuman mati Bu. Seberat-beratnya. Saudara, kami akan tunjukkan kepada Anda di mana titik persisnya posisi korban ditemukan tergeletak tidak berdaya. Nah, di tempat saya berdiri ini merupakan lokasi korban ditemukan yang dimana sebelum dievakuasi oleh warga ada terdengar teriakan dari sejumlah warga yang histeris melihat korban di tanah begitu ya, dan setelah itu ada sekitar 5 warga yang kemudian mengevakuasi korban menuju rumahnya. Yang menjadi menarik saudara, jarak antara titik penemuan korban dengan rumah pelaku dan korban ini tidak begitu jauh, yang dimana sekitar 10-15 meter ini di sebelah kanan saya merupakan rumah dari pelaku. Dan kemudian rumah korban saya akan tunjukkan juga ini ada berada di sebelah kiri saya. Nah, di sebelah kiri saya ini juga merupakan rumah yang kemudian tempat di mana korban dievakuasi. Dan saat ditemukan, korban juga sudah tidak bernyawa. Dari keterangan saksi, pelaku ini sudah tidak terlihat di lokasi. Pelaku ini melarikan diri ke Karawang, Jawa Barat, dan keesokan harinya baru menyerahkan diri ke Mapolsek Babelan. Setelah meninjau tempat kejadian perkara, kami melanjutkan perjalanan ke Mapolres Metro Bekasi. Di sana, kami bertemu AKP Hotma Sitompul, Kasih Humas Polres Metro Bekasi. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, pelaku membunuh korban karena sakit hati dan tersinggung pada ucapan yang dilontarkan korban. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November, tepatnya kurang lebih jam 07.00. Saat itu pelaku bertemu dengan korbannya yang memang pada saat itu pelaku atau tersangka hendak pergi ke kebun bayam milik tersangka. Saat mereka bertemu berpapasan di sekitar rumah pelaku dan korban yang memang waktu itu rumahnya berhadapan tidak jauh, terjadilah percekcokan antara
pelaku dan korban, di mana saat itu korban mengucapkan kata-kata yang tidak pantas menurut tersangka atau pelaku karena menyangkut harga diri keluarga dan harga dirinya sebagai seorang suami. Akhirnya karena sakit hati atau tersinggung tersebut, pelaku langsung menghabisi korbannya. AKP Hotma juga menceritakan proses penangkapan pelaku yang sempat melarikan diri ke Karawang, Jawa Barat. Pelaku kemudian menyerahkan diri ditemani oleh keluarga sehari setelah peristiwa pembunuhan. Memang sesaat setelah kejadian, pelaku sempat melarikan diri dan kita melakukan pengejaran. Saat melakukan pengejaran di lokasi yang memang kita curigai sebagai tempat persembunyian pelaku, kita juga menghimbau kepada keluarga pelaku agar sebisanya memberikan nasihat kepada pelaku agar dapat kiranya menyerahkan diri kepada kami, karena itu yang lebih baik dan akan mempermudah dari proses hukum yang harus pelaku hadapi. Jadi kapan Pak proses penyerahan dirinya itu? Sehari setelah kejadian. Ya. Menyerahkan diri sendiri atau di... Ya, dia menyerahkan diri ditemani oleh kerabatnya. Kasus pembunuhan seorang lansia di Kabupaten Bekasi yang tega dibunuh oleh saudaranya sendiri turut menyita perhatian publik. Bahkan, para ahli ikut menyoroti kasus ini. Lantas bagaimana pendapat mereka? Tetap saksikan di Gelar Perkara.